Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Muflika. Saya dari kelas 4B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sah perjanjian. Yang pertama saya bahas adalah pengertian perjanjian. Perjanjian itu merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum. Perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Dan yang B, dasar-dasar hukum perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan nama satu orang atau lebih, mengingatkannya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Sejumlah prinsip-prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Yang ke-C, asas-asas hukum perjanjian. Ada beberapa asas di sini, yaitu asas perjanjian, namun ada data yang diantaranya yang merupakan asas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui. Yang pertama, asas konsensualitas. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Dan yang ke-D, struktur perjanjian. Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian pada umumnya terdiri dari judul atau yang pertama, judul atau kepala. Dua, komparisi yang berisi keterangan-keterangan mengenai pihak atau atas permintaan suatu perjanjian yang dibuat. Ketiga, keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan dengan premis. Yang keempat, isi atau batang. Yang kelima, penutup dari perjanjian. Nah, yang ke-E, jenis-jenis perjanjian. Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non-obligator. Jenis-jenis obligator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, perjanjian sepihak dan perjanjian timbul balik. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan berjanji atas beban. Yang ketiga, perjanjian konsensual. Yang keempat, perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Dan yang F, pelaksanaan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma keputusan dan kesusilaan. Yang ke-G, syarat-syarat sah perjanjian. Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk berkontrak, merupakan untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut tanpa campur tangan dari pihak lain. Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Nah, dua syarat pertama merupakan syarat subjektif.
karena mengenai orang-orang atau subjektifnya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Adapun penjelasan lain dari keempat syarat ini yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah yang hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu paksaan, yaitu setiap perbuatan yang tidak adil dan ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak, termasuk dalam tindakan pemaksaan. Nah, paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu, paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Yang kedua, penipuan. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat menurut pasal 1328 KUHP Perdata, dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu sengaja diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya. Dalam hal ini, penipuan gambar yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar, dan siap tindakan atau sikap yang bersifat menipu. Dari penjelasan dari di atas disimpulkan, penipuan terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, merupakan tindakan yang bermaksud jahat kecuali untuk kasus kelalaian dan menginformasikan cacat tersembunyi pada satu benda. Yang kedua, sebelum perjanjian tersebut dibuat. Dan yang ketiga, dengan niat atau maksud agar pihak lain mendatangkan perjanjian. Yang keempat, tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Terus, kecakapan para pihak menurut pasal 1329 KUHP Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam tersebut perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dan di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam pernikahan setelah dikeluarkannya surat edaran mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.